ya. Sorry teman-teman tadi ada kepencet sepertinya, jadi tertutup ini ya. Mungkin saya panggil lagi Kang Irwan untuk bisa join ini ya di sini di IG kita. Waduh, sorry Kang Irwan. Seperti tadi. Siap. Kepencet ini ya. Belum ditutup, udah ketutup duluan. Oke Kang Irwan. Tadi membahas pertanyaan yang tadi ya. Yang dropship, kemudian ini kayaknya sudah hilang pertanyaannya nih, baru masuk lagi ini. Mau dijelasin sekarang atau gimana yang dropship? Jadi simpelnya gini, biar nggak penasaran ya. Jadi biar nggak penasaran, kalau dropship itu dia ngedrop dulu dan dia wakalah ya. Dia bisa jadi wakalah. Dia wakil dari para pihak. Iya. Oke. Jadi sudah punya listnya nih. Nah, tapi kalau short selling nggak wakil dianya sendiri yang menjual dulu, ambil posisi jual, kemudian dia beli barang yang sama di bawahnya di harga di harga rugi, dengan asumsi kalau harganya turun dia jual mahal, beli murah. Jadi barang yang sama dia ambil dua posisi. Gitu. Kalau dropship kan enggak. Kalau si short selling itu pelakunya kita sendiri gitu ya? Sendiri. Barangnya sama, kita sendiri ambil posisi di dua tempat berbeda. Kalau dropship kan pihaknya beda. Pihak penjual dan pihak pembeli kan beda. Kita cuma perantara. Oke. Nah, ini tadi, ada pertanyaan Mas. Ini langsung pertanyaannya kan? Oh iya, tadi ada dua masalah sukuk. Yang pertama modal. Untuk Sukri modalnya sekarang bisa murah, bisa 2 juta, 1 juta malah udah bisa ada sukuk tabungan. Kemarin kan sukuk retail, nanti ada sukuk tabungan, ada lagi tahun ini pemerintah rencananya ada lagi 2 sukuk retail lagi diterbitkan dalam bentuk sukuk tabungan. Itu lebih murah lagi. Tinggal pantau aja Indeks Islamik deh. Biasanya ada infonya. Nah, kemudian ini tadi, apakah konsep riba? Bukan. Karena ini pakainya ijaroh kan ada sewa. Jadi kita pasti dapat margin dari sewa itu, fix. Gitu. Jadi bukan riba. Gitu. Konsep sukuk tabungan itu beda dengan sukuk biasa atau gimana? Bedanya dengan tabungan kayak gitu gimana? Jadi gini, perbedaan signifikan adalah sukuk tabungan itu return-nya itu fleksibel, nggak fix. Oh gitu. Tapi fleksibel ada batasnya. Jadi dia bisa naik, bisa turun. Jadi artinya ada setiap bulan belum tentu sama, ada range-nya. Ada batas atas, ada batas bawah. Jadi tiap bulan bisa berubah-berubah tuh return-nya. Ada kemungkinan beda. Berapa kira-kira Kang? Tergantung. Biasanya sih nggak jauh. Ada batasannya gitu. Selalu di atas deposito, selalu. Oke. Iya. Kalau sukuk sekarang retail, deposito, sukuk retail itu fix. Kalau sukuk retail itu fix. Kalau sukuk tabungan itu ada range. Jadi ada floating batas tapi atas, dibatasi batas gitu ya. Floating tapi dibatasi gitu ya. Betul. Oke. Makanya pernah ada yang nanya ke saya jelasin itu di Twitter, terus ada yang nanya, Pak, kok saya tidak sesuai dengan awal hitungan, pas saya tanya beli apa, sukuk tabungan. Oh iya, pasti. Tergantung kondisi pasar pada saat itu. Jadi dia floating tapi fix. Range-nya fix. Kalau Kang Irwan, sukuk tabungannya kita bisa beli melalui sekuritas ada? Tergantung agennya ada dari agen atau enggak. Nanti disebutin agennya. Oh gitu ya ini. Informasi ini ada di ini? Indeks Islamik lah, udahlah. Itu pokoknya ada follow Indeks Islamik. Selalu ada info siap. Oke, siap. Berarti teman-teman buat idexior semua yang tadi pilihan suku ternyata tidak hanya satu dan ternyata banyak gitu ini. Jadi ada suku tabungan dan tentunya saya juga baru upgrade nih, baru dapat informasi baru yang tadi dari sisi return-nya fluktuatif ya ini ya, tapi ada batasan range-nya. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya ini ya sebelum konklusi dari Kang Irwan. Pak, kenapa Bank Syariah yang IPO hanya 2
apakah bank lain ada kendala? Gitu. Ini mengharap bank lain juga nih. Sudah ada 3 setahu saya. Ada BTPS, BRI ya, Syariah, kemudian BRI Syariah, Panin Syariah ya, Bank Panin iya Syariah. betul. Ada Betul. 3 ya ini sekarang. Jadi Iya, bukan ada 3, 2 ada 3. ini ya. Sudah ada 3 gitu nih ya. Ada 3. Gimana Yang lain Iran? kenapa? Tanyain aja yang lain. Kenapa? Karena gini, menjadi emiten itu adalah pertimbangan bisnis, gitu. Yeah. Jadi tidak gampang pertimbangan Yeah. bisnis. Jadi tergantung. Kalau menurut mereka sudah saatnya jadi emiten, ya mereka akan emiten. Kita tunggu aja. Berharap sih semua bank-bank syariah besar ini jadi emiten. Iya, iya. Karena memang potensi apa namanya? Ya dia bisa besar ya kalau kita lihat kalau perbankan butuh permodalan yang cukup. Sedangkan kalau kita lihat petanya sekarang size permodalan dari atau DPK dari bank syariah sendiri masih tidak lebih dari angka 5% pergerakannya. Jadi kalau kita ngelihat dari perbandingan dengan bank konvensional masih jauh kecil. Dan tentunya ini menjadi PR buat teman-teman yang memang bergerak di industri syariah, utamanya bank, ya, untuk membesar sisi itu ya harus butuh modal yang cukup. Tentunya pasar modal syariah, pasar modal menjadi peluang untuk mencari pendanaan buat pengembangan teman-teman di industri keuangan syariah, utama tadi yang sudah ditanyakan adalah perbankan syariah, ya ini ya. Bisa jadi salah satu alternatif lah ini ya. Selain dari existing pemodalnya, tentunya dari induknya biasanya ya, jadi bisa cari dari luar dari masyarakat, dan teman-teman nanti tentunya bisa dapat banyak ragam perbankan yang syariah yang bisa dimiliki sahamnya. Oke, Kang Irwan, mungkin sebagai penutup nih, konklusi terakhir dari Kang Irwan untuk menutup pertemuan hari ini, Kang Irwan. Baik, Kang Iman, jadi gini, buat teman-teman milenial nih, anak-anak muda, khususnya investor di Riau, jangan ragu untuk jadi investor syariah karena cuan ada di sana, gitu ya. Tapi kalau jadi investor syariah itu selain dapat cuan, dapat pahala juga. Kita jadi investor tenang gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pasar modal syariah itu adalah masa depan pasar modal di Indonesia. Karena apa? Karena semua menunjukkan growth yang luar biasa dan pada saat krisis semua orang baru melirik pasar modal syariah. Artinya, pasar modal syariah itu harusnya menjadi pilihan. Cuan dapat, tenang dapat. Kemudian, jangan ragu, karena pilihan produknya udah banyak. Tadi seperti saya bilang, teman-teman bisa melakukan strategi investasi dengan modal dengkul. Bisa jadi, milenial dengan modal dengkul jadi investor kan keren. Gitu. Nah, terakhir, biar tidak salah, biar informasi yang diterima itu tidak salah, bukan bodong, bukan penipuan, terpercaya, ikutilah informasi-informasi pasar modal syariah dari akun-akun yang resmi dari Bursa Efek Indonesia. Contohnya adalah akun dari Riau nih, pasti punya kan ADX Riau. Gitu. Silahkan kalau misalnya ada yang kurang yakin, tanya ke ADX Riau, nanti bisa konfirmasi ke kami untuk urusan syariah. Atau ikuti atau follow IDX Islami. Itu adalah akun official dari Bursa Efek Indonesia, divisi pasar modal syariah. Jadi insya Allah berita-beritanya, informasi-informasinya adalah yang tidak bodong lah, terpercaya. Gitu. Jadi jangan ragu ya, karena sekarang jadi investor syariah itu adalah keren, kemudian modalnya juga kecil. Gitu ya. Oke, satu lagi nih, iklan. Siap. Buku saya sudah terbit. Kalau mau tahu ulasannya, follow IG Ide Islamik dan kita dengarkan soft launchingnya di tanggal 23 April, hari Kamis. Gitu. Iklan siap. Boleh dong. Siap. Terima kasih sekali Kang Irwan. Ini ya sudah sama-sama Kang Irwan. 1 jam dari jam 11 sampai dengan jam 12. Tentunya teman-teman IDXure banyak sekali yang didapat. Informasi tadi kita sudah bahas dari perspektif Islam terhadap investasi, kemudian produk, tadi Aka juga sedikit sudah kita bahas juga. Tentunya teman-teman banyak dapat informasi baru, termasuk produk filantropi. Tadi sukuk juga ada, ternyata ada sukuk tabungan. Tadi strateginya Kang Irwan sudah kasih buat teman-teman milenial atau siapapun bisa melakukan investasi secara tadi strategi tips dan triknya yang dikasih oleh Kang Irwan tadi ini ya. Tentunya ini menjadi menarik kalau kita lakukan. Menjadi investor syariah itu, kata Kang Irwan, keren.
Ya, gitu. Jadi itu mudah-mudahan Kang Iran, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Thank you sekali buat tim Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Sehat selalu Sama-sama, dan Mas. tentunya mudah-mudahan makin berjaya sih. Ini. Siap. Oke, Stay at Indexpure, home ya, stay at home ya. Stay at home pasti di rumah aja. Oke, Iya. Indexpure, tadi perbincangan kita, diskusi interaktif, ya alhamdulillah kita sudah berakhir 1 jam, banyak sekali yang kita dulu udah bahas. Mudah-mudahan Indexpure juga ada banyak sekali informasi yang bisa diserap. Ya tadi kita membahas cukup luar biasa dan ini mudah-mudahan jadi modal kita berinvestasi secara tadi bahasanya Kang Iran, investasi syariah itu membuat kita menjadi lebih tenang. Justru tenang itu sekarang mahal dan melalui investasi syariah ini menjadi salah satu pintu masuk untuk kita bisa membuat menjadi tenang. Demikian saja yang bisa kita sampaikan diskusi hari ini. Mudah-mudahan tadi kita semua dapat manfaatnya dan dapat pahalanya dari perbincangan yang Amin. positif ini. Ya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam di rumah aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.